masuk dalam persekutuan berita Injil yang kami terus boleh rasakan. Hidup kami terus diperbaharui, disucikan, dan terus dikoreksi. Ajarlah setiap kami yang hadir boleh memiliki hati yang rendah hati, untuk kami boleh menerima segala sabda firman Tuhan yang membersihkan, yang menyucikan setiap kehidupan kami, sehingga perjalanan kaki kami terus dibasuh oleh kuasa firman Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya muslihat setan yang ingin mengelabui pikiran kami, bahkan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan disampaikan, kami bersepakat bersatu hati. Otoritas Allah ada pada kami perangi, kami ikat kuasa di dalam nama Yesus. Kami duduk dengan tenang, kami belajar firman Tuhan, bersabdalah pakai hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus, dan setiap kami yang mendengar juga dengan urapan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa berkesempatan untuk hadir pada malam hari ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa apa yang kita kerjakan akhir-akhir ini adalah bagaikan mempersiapkan diri, bagaikan mempersiapkan diri masuk dalam pesta perkawinan anak Tuhan. Nah, ada banyak hal-hal yang harus kita kerjakan, sama seperti calon pengantin yang akan diberkati di tanggal 31 dan tanggal 8. Mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk dalam pesta perkawinan yang mereka sudah rencanakan. Nah, demikian dalam perjalanan kekristenan pun seharusnya kita harus memiliki satu sikap persiapan yang harus kita kerjakan dengan hati-hati, dengan teliti. Jangan sampai ada yang tertinggal, Kita harus benar-benar masuk di dalam pesta yang sudah disiapkan bagi kita semua. Jangan nanti karena satu dan lain hal membuat kita tersangkut sehingga membuat kita gagal. Saya melihat Mando dan Rita karena mereka intensitas yang mengurus lebih banyak mereka sendiri. Saya melihat mereka begitu sibuk, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam setiap hari untuk mempersiapkan supaya hari-harinya nanti tidak ada lagi yang terlupakan, yang membuat semua berantakan. Oleh sebab itu kita juga harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Jangan kita terpukau dengan keberhasilan yang kita rasakan. Jangan kita merasa nyaman dengan apa yang kita sudah capai. Tetapi marilah kita bersama-sama memeriksa bagaikan hidup kita mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk masuk dalam pesta perkawinan anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau hari Minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan cukup sangat jelas dan sangat dapat kita terima dengan baik. Inti firman Tuhan yang disampaikan hari ini bicara apa Bapak Ibu? Intinya bicara tentang menurut intinya sikap padat dan mantap, hanya penurutan yang dibuka dalam kitab Wahyu. Ketika saya membaca waktu disampaikannya firman, saya membaca kitab Wahyu pasal yang ketiga, saya terdorong untuk menyampaikan dalam rangkuman kitab Wahyu adalah bagian dari kitab yang terakhir dari kitab yang kita percaya dari 66 kitab. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir. Kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian. Kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kitab Wahyu tentang penyikapan atau disebut dengan apokaliptik. Penyikapan rahasia-rahasia. Yang kedua, kitab Wahyu juga berbicara tentang nubuat. Kitab Wahyu berbicara tentang nubuat.
Dan yang ketiga, kitab Wahyu berbicara tentang surat kiriman atau tujuan surat yang disampaikan. Nah, kita hari Minggu kemarin sudah melihat bahwa bagian dari ketiga kitab Wahyu itu adalah surat tujuan yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil. Ya, salah satu jemaat itu disebut adalah jemaat Philadelphia. Kalau kita mau pelajari secara detail, kitab Wahyu banyak menggunakan simbol-simbol rohani yang sering kali mendapatkan tafsiran-tafsiran menurut apa yang sebagian orang bisa menafsir secara ilmu yang mereka punya. Tetapi saya tidak terlalu mendetail kepada simbol-simbol. Ya, banyak simbol yang dipakai Wahyu karena untuk menafsirkan kitab Wahyu kita tidak boleh memakai logika berpikir manusia. Kitab Wahyu adalah berbicara tentang penyikapan rahasia, ya. Waktu, ya, itu penyikapan. Bahasa ilmiah teologinya apokaliptik. Bagaimana sesuatu yang disikapkan. Makanya ketika Rasul Yohanes mendapatkan mimpi di Pulau Patmos, ya, apa dikatakan Tuhan? Tuliskan. Nah, mari sejenak kita akan melihat, ya, kita akan melihat dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat yang pertama dan kedua. Wahyu pasal yang pertama ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Wahyu kepada Yohanes, judul inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, kita lihat bagian pertama, Rasul Yohanes melihat penglihatan yang dilihat. Ini bagaikan berbicara tentang penyikapan. Ini bicara wahyu, ya. Berbicara tentang penyikapan yang akan dinyatakan, ya. Suatu penyikapan dalam kaitan dengan isinya, ya, adalah suatu nubuat dalam kaitan dengan beritanya, dan yang berikutnya suatu surat dalam kaitan dalam alamat tujuannya. Nah, kalau kita tadi melihat bagaimana tentang penyikapan, nah, coba kita melihat dalam Wahyu 22. Kita langsung masuk ke Wahyu yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, Wahyu 22 ayat 7 berbicara tentang isinya sebagai nubuat. Nubuat itu adalah sesuatu yang belum terjadi, ya. Yang belum terjadi, tetapi yang meningkatkan atau yang membangkitkan iman. Ada banyak sekarang rekayasa kejadian yang akan datang, itu bukan termasuk nubuat. Kalau nubuat yang disampaikan firman adalah hal yang akan terjadi ke depan, tetapi tidak hanya informasi kejadian yang akan terjadi, tetapi membangkitkan iman. Contohnya di dalam Wahyu 22 ayat 7 berkata bahwa sesungguhnya aku datang segera. Ini ada satu nubuatan yang akan terjadi, yang akan datang, yang membangkitkan iman percaya kita. Kalau membuat iman kita goyah, yang membuat hati kita hilang damai sejahtera, itu bukan nubuat. Apalagi kalau nubuat itu tidak terjadi, itu bukan nubuat, itu nubuat. Beda nubuat, beda nubuat. Nah, kira-kira ini banyak sekali yang nubuat, bukan nubuat daripada firman. Nah, kita akan belajar
Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar datang, pergi, pulang dengan biasa. Habis itu kita terima hal-hal yang biasa. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita lewat nubuatan firman Tuhan. Marilah kita bersama arahkan pikiran kita, arahkan mata kita, arahkan hati kita kepada Dia yang telah mengutus kita, yang telah memberikan kita kekuatan, bahkan yang memberikan kita roh untuk kita menuruti segala ketetapan, segala perintah. Nah, itu bagian kedua, bagaikan nubuat. Nah, bagian yang ketiga adalah bagaikan surat yang ditujukan kepada jemaat, ketujuh jemaat. Nah, kita akan belajar di dalam Wahyu pasal yang ketiga supaya kita tidak lari dari apa yang dibahas hari ini. Kita akan baca dari Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga yang pertama. Ayat yang ke-7, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan sokong burung di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saya percaya kita semua bertelinga. Dan penekanan di ayat yang ke-13, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, pembahasan dari Wahyu pasal 7 sampai 13 itu berbicara tentang wahyu surat yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia kita sering sekali menyebutkan waktu yang lampau, ya. Philadelphia dalam bahasa Yunani itu terdiri dari dua suku kata, ya. Yang kedua itu adelphos, yang pertama philos, ya. Philos dan adelphos. Philos itu berbicara tentang kasih, adelphos itu berbicara tentang saudara. Nah, ketika kita sering berkata Philadelphia kasih saudara, itu artinya. Tetapi belum tentu di kota Philadelphia ini sama seperti apa yang diartikan dalam nama Philadelphia tersebut. Samalah kita bilang jalan bahagia, kita bilang, ya. Belum tentu semuanya bahagia. Jalan damai kita bilang, kan, belum tentu semua damai. Nah, Philadelphia itu demikian, tapi kita tidak mengarah ke sana. Tetapi kita mau membahas apa yang sudah disampaikan kemarin, bahwa tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Jadi tujuan penulisan ini kepada malaikat jemaat di Philadelphia,
Kata malaikat di sini bukan berarti makhluk surgawi, ya, bukan berarti angelos yang dikatakan dalam utusan-utusan malaikat surgawi yang seperti biasa kita ketahui ketika malaikat diutus kepada Maria disampaikan sesuatu pesan lewat Roh Kudus. Tidak demikian. Yang disampaikan dalam wahyu ini adalah bagaimana menuju kepada utusan-utusan yang untuk dapat menyampaikan firman itu kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini satu penekanan bahwa ada otoritas. Ada otoritas kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Tidak ada satupun yang bisa membuka. Kalau tidak dibuka oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak dapat satu orang pun menutup kalau bukan Tuhan Yesus sendiri. Ada satu otoritas. Nah, otoritas kuasa itu sebagiannya sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang menerima Roh Kudus, kuasa itu sudah diberikan. Tetapi seringkali kita kurang percaya. Seringkali kita sulit untuk menggunakannya karena kita bimbang dan takut. Nah, oleh sebab itu, mari. Nah, ayat yang ke-8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagi. Saya sedikit mau menjelaskan, ya, tentang ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagi. Pintu di sini bisa melambangkan kesempatan, ya. Pintu di sini bisa melambangkan kesempatan, ya. Pintu juga bisa melambangkan kesempatan kepada pekerjaan pelayanan. Pintu juga bisa diartikan kesempatan untuk memberitakan Injil, ya, menjadi teladan, kesempatan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, istilah pintu seringkali menuju pada kesempatan untuk menginjil. Coba kita bandingkan dalam kitab 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, pemberitaan Injil biasanya mendapatkan banyak tantangan. Ya, banyak penentang-penentang ketika kita memberitakan Injil. Ini yang harus dihadapi oleh umat yang utusan Allah. Utusan Allah tidak hanya berbicara tentang seorang hamba Tuhan, tetapi kita murid Tuhan yang sudah diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan kabar kesukaan Tuhan. Mungkin dalam ketatan gerejawian ada disusun siapa pendetanya, siapa majelisnya, siapa pelayan-pelayan. Tetapi pada struktur umum kepala Kristus kita anggota, kita adalah bagian-bagian yang harus mengerjakan tugas kita. Makanya firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning, tapi pekerja-pekerjanya sekarang. Banyak hal yang kita harus kerjakan. Kita tidak boleh berpangku tangan melihat si A saja, melihat si B. Dalam pemberitaan Injil, dalam menjadi teladan, dalam menjadi saksi, kita adalah utusan-utusan Allah yang menyampaikan kabar baik. Bukan kabar tentang hoax, bukan kabar tentang hal-hal yang membuat kita takut, tetapi kabar-kabar yang membangun semangat, memberitakan firman Allah, kabar baik itu. Nah, oleh sebab itu, ya, ada kesempatan bagiku, ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Pekerjaan pemberitaan Injil ini adalah pekerjaan yang besar dan sangat penting. Memang usaha kita penting, pekerjaan di kantor kita penting, tetapi yang lebih besar dan yang lebih penting, bagaimana kita menjadi Injil suratan terbuka di usaha kita, di kantor kita, di tempat kita sekolah. Kita menjadi utusan Allah untuk
memberitakan firman Allah. Saya sering berkata, bukan hanya kita berbicara tentang bertobatlah, bukan hanya kita katakan seperti itu, tetapi ada keteladanan yang dijumpai bagi orang-orang di luar sana. Itu pekerjaan yang besar dan sangat penting yang harus sama-sama kita kerjakan. Ya. Selain kerja kita yang rutinitas, jangan lupakan bahwa Tuhan sudah membuka pintu kesempatan untuk kita memberitakan Injil, kesempatan untuk kita menjadi teladan. Kita harus berikan, kita ambil kesempatan itu. Ya. Jangan kita sia-siakan. Kesempatan itu tetap masih ada selagi kita masih memiliki nafas. Tapi siapa tahu nanti malam kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Siapa tahu besok kita tidak berada di dunia ini. Ketika ada kesempatan malam ini kita menjadi teladan, jadilah teladan di rumah kita masing-masing. Sehingga ada hal-hal yang dilihat orang, bukan kelakuan jelek kita dilihat, tetapi bagaimana hidup kita terus bersekutu kepada Tuhan. Hidup kita terus mengalami proses, betapa hidup kita harus mengalami penderitaan untuk mendapatkan penyucian daripada Tuhan, sehingga kesempurnaan daripada Kristus itu nyata dan kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidak lagi berada di dunia, nama Tuhan dipermuliakan. Memang benar dia anak Tuhan, memang dia benar hamba Tuhan, memang dia benar mengikut Kristus. Agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Kesempatan itu datang untuk kita memberitakan Injil. Kita bandingkan dalam 2 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ketika Paulus pun di Troas, dia selalu memberitakan Injil. Ketika Injil disampaikan, Tuhan pasti buka jalan. Walaupun ada ujian-ujian sebelum jalan itu terbuka. Nah, hari ini kemarin kita sudah dengar bagaimana ketika Rasul Paulus ketika dia pergi ke Filipi, dia mendapat tantangan. Tantangannya bukan kecil. Dia masuk ke penjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, tetapi karena berita Injil dia harus menderita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak sanggup membuka jalan, tetapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya lewat kehidupan kita yang terus memberitakan Injil, yang terus menjadi teladan. Mungkin bagaikan pintu tertutup yang kita hadapi sekarang, tetapi jangan kita pernah berhenti untuk kita bisa mengambil kesempatan setiap waktu yang ada, sehingga ketika waktunya, makanya ada pengkhotbah berkata, indah pada waktu. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Tangan siapapun tidak bisa menutupnya, hanya tangan Tuhan. Makanya firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya, dia katakan, apa yang kau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu menunjukkan kepada otoritas, menunjukkan kepada kuasa yang diberikan kepada umat Tuhan. Mari kita pergunakan untuk bersama-sama, untuk nama Tuhan bisa selalu ditinggikan. Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan Tuhan di sana berjalan dengan baik. Kita kembali lihat di Kolose pasal 4. Kolose pasal 4. Kolose pasal yang keempat, Ayat yang ketiga. ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, ini dijelaskan bahwa karena berita Kristus Paulus dipenjarakan. Ini artinya pintu itu sedang dibuka bagi kita.
pintu sedang dibuka. Artinya kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk menjadi surat terbuka itu terbuka saat ini. Bagi kita yang hadir, ini satu kesempatan yang luar biasa. Jangan anggap remeh kesempatan dalam hal-hal rohani. Jangan kita hanya berpikir peluang bisnis ketika sekarang ramai bunga, ya, bagaimana kita mendapatkan peluang-peluang itu bagus. Ketika kita lihat ada lowongan kerja di sana, kita berusaha, kita mendapatkan pekerjaan, itu bagus. Ketika ada langganan air yang di sana belum berlangganan, kita ambil peluang itu bagus. Tetapi yang terpenting daripada yang penting itu adalah bagaimana hidup kita harus mengambil kesempatan untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Seorang sales sekali menjual mobil, menjual motor, menjual produknya, dia bisa sambil menunjukkan ramah tamahnya, dia bisa sambil menunjukkan kerendahan hatinya. Bukan harus dihormati seluruh klien-klien. Seorang salon ketika dia menyalon, dia bisa melontarkan hal-hal yang positif, lagu-lagu rohani, dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita sampaikan dengan baik sehingga nampaklah kita adalah orang-orang yang telah diutus Allah. Kesempatan itu harus kita selalu ambil, ya. Jangan kita buang. Justru untuk pemberitaan Injil pun kita harus berdoa. Makanya sering saya dengar dan kita berdoa bersama, Tuhan bukakanlah rahasia firman. Ya, itu selalu didoakan ketika mau masuk firman Tuhan. Mau di ibadah minggu, mau di ibadah KTMK, mau di ibadah PA atau di ibadah mana, pasti doa kita, Tuhan bukakanlah rahasia. Ketika rahasia sudah dibuka, apa tindakan kita? Satu ons, saya pernah katakan, satu ons perkataan lebih baik daripada 1 ton doa. Ketika kita berdoa, kita mencari, kita menemukan, kita menerima rahasia kehendak Allah. Tetapi ketika kita selesai berdoa, kita harus melakukan kehendak Allah. Kalau kita berdoa, apa yang kita cari? Kita bukan hanya meminta-meminta, tetapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Sama seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, ya Bapakku, sekiranya mungkin, lakukanlah cawan ini daripada. Tetapi di akhir doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Jadi artinya ketika kita berdoa, kita bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi kita harus menerima kehendak Tuhan nyata dalam visi misi hidup kita, sehingga ketika kita buka mata, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Yang sering salah kaprah orang berdoa, ya minta. Salah, tidak. Firman Tuhan juga ada berkata meminta. Tetapi jangan fokus kita kepada hal-hal minta. Ada kita minta, ada semua kehendak Tuhan kita minta. Makanya saya selalu dengan Raja Salomo. Dia bukan minta harta dan kekayaan, tetapi dia minta hikmat Tuhan. Sehingga hikmat itu yang menjadikan dia kaya. Hikmat itu yang menjadikan dia panjang umur. Hikmat itu yang menjadikan dia terkenal, ternama sampai negeri selatan, Ratu Negeri Selatan. Kita harus tahu meminta kepada Tuhan. Kalau hal-hal lahir, saya pikir Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan ya dan amin. Pemazmur berkata, dari dahulu aku muda sampai aku tua, tidak pernah sekalipun orang yang percaya meminta-minta. Kalau hal jasmani tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita kerja dengan baik. Soal hasil itu urusan Tuhan. Karena tangan Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bukan tangan kita yang pendek ini.
Inilah bukan semampu kita, sekuat tenaga, tapi hasil akhir Tuhan yang menentukan. Mari bersama kita melakukan apa yang Tuhan berikan. Kesempatan itu jangan dibuang. Berdoalah kita dengan baik. Tapi bukan berdoa hanya khusus ketika pendalaman Alkitab. Jangan berdoa khusus ketika hari Minggu saya buka rahasia. Tetapi ketika kita berdoa secara pribadi, Tuhan bukakan, singkapkan rahasia firman-Mu. Apa yang Tuhan kehendaki aku kerjakan. Dalam pekerjaanku mungkin Tuhan akan jumpakan aku dengan orang-orang yang punya masalah. Biarlah lidah bibirku mampu memberikan jawaban kepada mereka. Setiap mereka yang bertemu dengan aku akan merasakan damai sejahtera. Doakan sehingga impartasi apa yang kita punya itu akan terimpartasi kepada orang-orang di sekitar kita. Saya masih mengingat ketika kami mengikuti doa GPI berdoa di Bitung, di Bitung. Pak John Bega menyampaikan firman itu dengan gaya ceritanya yang bertahap. Dia katakan bahwa apa yang mau kita berikan kepada orang lain bukan mulut apa yang kita keluarkan secara isi saja, tetapi hati roh kita. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, bagaimana kita memberikan Injil dengan kata-kata manis? Itu tidak akan mungkin dapat diterima orang. Tapi ketika rohmu intim kepada Tuhan, impartasi roh itu yang dirasakan orang. Mungkin secara jasmani kita mendengar apa yang saya katakan, tetapi secara roh engkau pasti bisa merasakan apa yang roh rasakan. Itulah perbuatan berita yang harus kita semarakkan. Makanya saya cenderung berkata di dalam doa rantai, ini adalah persekutuan roh kita yang kita harus gerakkan, kembangkan, bakar terus. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lalai. Kita lalai, ada akibatnya. Bukan sebuah ancaman, tetapi kadang-kadang perlu sekali ada ancaman-ancaman sedikit. Ancaman bukan untuk merobohkan. Sama seperti ketika anak kita tidak dengar-dengar. Ya, kalau saya sering mengancam Jepania, arti ancaman bukan ancaman yang gimana ya. Kalau kamu tidak bisa dikasih tahu, ini kan anak-anak sekarang dari handphone, semua pakai handphone, sampai Jepangnya dari handphone. Kamu tidak bisa dikasih tahu, handphone tidak bisa diberikan lagi untuk daring, kamu tidak usah daring. Dia apa? Perlu sehingga dia dengar-dengar. Kadang-kadang kita kekristenan kita kadang-kadang penting sekali, kadang-kadang dapat ancaman, kadang dapat cambukan, kadang dapat teguran daripada Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk merobohkan, bukan untuk memusnahkan kita, tetapi untuk membangkitkan kita. Jangan kita lengah. Kalau situasi kita mungkin semakin sulit, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Tadi saya berbincang-bincang dengan salah seorang dari Jakarta. Bicara dia menawarkan ada satu program tari untuk gereja di luar Jakarta. Tapi sampai cerita kami adalah bagaimana COVID, ya. Bicara COVID di Jakarta, luar biasa, takut sekali. Ya. Sampai kemarin ada seorang yang dari Tanjung Pinang jemaat di sini, dia sakit, tak sakit apa, kita disuruh ikut mendoakan. Tapi karena mereka tahu di sini adalah jemaat kita, mereka takut memberikan kita datang ke sana. Ya. Ketakutan COVID. Saya berkata, puji Tuhan, hari Kamis ini saya diizinkan untuk memberitakan firman Tuhan dalam persekutuan doa di kota Jakarta. Kamu ikut, saya bilang, ikut. Biar sama-sama saya rindu sekali menyampaikan berita tentang jangan takut. Walaupun melalui Zoom, karena saya ingin sekali bahwa hidup kita itu tidak mengalami ketakutan, tetapi semakin kita dekat Tuhan ada kekuatan. Apa firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius sampai 7, aku tidak memberikan engkau roh ketakutan.
Itulah roh yang betul, itulah roh yang benar, yang harus kita kobarkan, bukan ketakutan. Seringkali kita mendengar tentang berita bagaimana 10 pengintai dan 2 pengintai. 10 pengintai melihat menyaksikan, bahkan memberitakan apa yang dilihatnya. Tetapi 2 pengintai, dia menyaksikan, memberitakan apa yang diimaninya. Kadang-kadang kita tidak perlu menceritakan apa yang kita lihat, tapi haruslah kita menceritakan apa yang kita imani menurut Alkitab. Pergumulan bisa ada, tapi Tuhan pasti bukan jalan keluar. Pergumulan bisa ada, Tuhan memberikan aku kekuatan. Pergumulan bisa ada, masalah bertubi-tubi. Ada firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggal. Ada firman Tuhan yang banyak yang bisa kita pegang untuk kita kuat di dalam Tuhan. Marilah bersama kita saling mengingatkan. Di dalam firman Tuhan ini kita saling dinasihatkan. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya juga diteguhkan berkuat. Bertekunlah dalam doa, tetap berdoa untuk penyampaian berita Injil. Pintu tadi berbicara tentang kesempatan untuk menginjil, ya. Pintu juga berbicara tentang bagaimana kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Satu pintu berbicara tentang kesempatan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, pintu berbicara tentang kembali kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bersama-sama kita mencari, mengambil peluang ini. Ketoklah pintu apa yang kita anggap menjadi benteng yang terbesar dalam hidup kita. Andalkan, buka, ketok pintu itu. Jangan jemu-jemu, jangan bosan, teruslah berseru kepada Tuhan. Dia akan membuka. Kembali kepada Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-33 demikian firman Tuhan. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Waktunya sudah diambang pintu. Tidak banyak waktu lagi. Makanya saya katakan tadi, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin sebulan ini. Kita bukan mendoakan yang tidak baik, tetapi sikap berjaga-jaga. Waktunya sudah diambang pintu. Ambillah kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Jangan keraskan hati kita ketika kita mendengarkan suara berita firman Tuhan. Bertobat. Mari kita bersama rendah hati. Tidak ada gunanya kita mempertahankan ego kita. Rendah hati, rendah hati. Kita sama semua kita rendah hati. Kita terima pengampunan daripada Tuhan dengan cara kita mengampuni orang. Orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidup di dalam pengampunan. Saya menekankan, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidup di dalam pengampunan. Jangan kita bicara tentang kasih Allah kepada orang lain kalau kita masih punya dendam, masih punya sakit kepada orang lain. Kita suka dendam, suka benci kepada orang. Periksa apakah kita masih hidup di dalam kasih Allah. Jangan kita keluar masuk gereja tapi kita tidak hidup di dalam kasih Allah. Orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang yang terkutuk. Kutuk sudah dilepaskan, kutuk sudah ditanggung oleh Kristus. Tapi kenapa banyak orang masih tidak sadar? Terus kutuk yang dibawanya dengan cara apa? Dengan cara dia dibuat kasih Allah. Sangat jelas. Tetapi kadang-kadang sulit untuk kita jalankan. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih, kembali diingatkan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Orang yang hidup di dalam kasih, dia tidak akan menganggap
perintah-perintah itu. Coba diulangi 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kasih kita benar kepada Allah, maka perintah Tuhan itu tidaklah berat. Memang ketika kita mendengar waktu di gereja seperti ini, tak berat di rumah, tak berat. Ketika kita menemukan benturan-benturan itu, menemukan ujian-ujian itu, terasa lah di situ firman itu bekerja. Oh, kalau kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau, indah. Kekuatan itu terus bertambah, hikmat itu terus bertambah, hikmat itu terus bertambah. Oleh sebab itu jangan keraskan hati. Mari kita ambil kesempatan untuk berbalik, karena waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu pasal yang ketiga yang 20 demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Sekarang giliran kita, apakah kita mau memberikan hati kita? Ketika Tuhan mengetok pintu melalui firman Tuhan yang disampaikan, buka. Kalau kita membuka, dia akan duduk bersama dengan kita. Dia akan makan bersama dengan kita, sehidangan semeja dengan kita, untuk kita boleh merasakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita sehidangan semeja dengan Tuhan, banyak rahasia firman Tuhan yang disingkapkan, bukan seperti perumpamaan, tetapi benar-benar singkapan rahasia. Benar firman Tuhan yang dikatakan dalam Wahyu, banyak penyingkapan rahasia. Kalau kita mendalami kitab Wahyu, banyak simbol-simbol. Berbicara tentang 7 kaki dia, berbicara tentang 7 bintang, berbicara tentang binatang, 7 binatang. Berbicara tentang apa? 666. Banyak simbol-simbol yang kita jumpai. Tetapi itu adalah penyingkapan-penyingkapan yang akan kita saksikan secara pribadi. Makanya di dalam Wahyu itu yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu 1 ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Rasul Yohanes disuruh bahwa tuliskanlah apa yang kau lihat sekarang dan apa yang akan terjadi. Kalau yang sudah kita lihat, kita juga sudah lihat bersama, itu menjadi sejarah. Tetapi apa yang belum terjadi, kita akan sama-sama saksikan. Penyingkapan rahasia ilahi, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu penyingkapan rahasia ilahi yang kita tunggu-tunggu, untuk terus kita bisa memperbaiki, mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kita harus sama-sama berjuang untuk masuk melalui pintu itu. Karena belum tentu semua bisa masuk. Tapi jangan menjadi bagian kita yang tidak bisa masuk. Marilah kita berjuang sesesak apapun itu. Kita harus betul-betul. Kalau saya memikirkan bicara tentang sesak ini, bagaikan saya terbayang bagaikan orang yang menerima sembako. Ya, kalau datang sembako susah untuk mendapatkan sembako.
kita untuk mendapatkan harta yang terpendam. Kerajaan sorga harus lebih gigih daripada menerima sembako. Sembako hanya sekedar untuk mengisi sejengkal tubuh kita ini. Itu pun kalau bisa terisi, karena banyak anak-anak, banyak keluarga. Kalau bisa isi pun, kalau bisa setengahnya dia nggak bisa kontrol. Itu pun kita mati-matian. Tetapi tentang kerajaan sorga, ini berbicara bukan hanya sejengkal, tapi seluruh hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Marilah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha. Ini bagaikan kita semua berusaha, dan orang-orang lain pun berusaha, tetapi tidak akan mendapat. Firman Tuhan bagian yang lain berkata, banyak orang terdahulu menjadi terkemudian, dan terkemudian menjadi terdahulu. Jangan kita slow move, jangan kita lamban, tapi marilah kita kencang. Kalau bicara tentang hal-hal rohani, bukan hanya datang ibadah ini kencang ibadah, kencang berdosa, biar beres sekarang. Tidak seperti ini. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kita bersama, ketika kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi musuhnya. Kalau kita menjadi sahabatnya Allah, otomatis dunia ini tidak menjadi sesuatu yang menggiurkan. Pernyataan Paulus berkata, ketika dia menerima Yesus, apa dia katakan? Semuanya ini kuanggap karena pengenalanku kepada Kristus. Berarti kita bisa simpulkan Kristus itu lebih dan lebih daripada apa yang kita miliki sekarang. Apakah pernyataan ini hanya keluar dari mulut kita saja? Harusnya pernyataan ini keluar dari isi hati kita, dari tindakan kita di dalam keseharian. Oh, Kristus itu adalah lebih dari segala. Jangan tinggalkan Kristus karena hal-hal lahir. Kristus adalah segala. Berjuanglah karena banyak orang yang tidak akan mendapatkan ini. Sangat sedikit. Biarlah kita masuk dalam bilangan yang sedikit. Masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba, syaratnya kita harus menggunakan pakaian pesta. Beberapa minggu lalu sudah disinggung bagaimana gambaran imam besar Yosua yang menggunakan pakaian kotor ketika ingin membakar korban api-apian. Tidak bisa, dia sudah najis, pakaiannya kotor. Kalau kita bicara pakaian kotor, bukan karena perbuatan imam besar Yosua, tetapi dalam kebiasaan orang-orang Israel pada waktu itu, ketika mereka seorang imam, dia tidak bisa, kalau dia mau mempersembahkan korban, bajunya itu tidak bisa tersentuh oleh sesuatu yang najis seperti kena binatang. Itu tidak boleh, itu sudah dianggap najis. Penglihatan Zakaria berkata, bagaikan puntung kenajisan itu. Jangan kita terkontaminasi dengan hal-hal yang najis sehingga kita membuat pakaian kita sudah cuci bersih, tapi pikiran kita najis. Kita sudah menerima firman yang menyucikan kita, tapi pakaian kita najis, pikiran kita najis. Hati-hati dengan kenajisan, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan mata, hati-hati dengan telinga. Semuanya itu bisa menajiskan diri kita kalau kita tidak menjaga diri kita. Jangan kita lengah. Musuh kita setan selalu mencari cara untuk menjatuhkan setiap orang-orang percaya. Musuh kita terus berkeliling melihat siapa kita yang mana. Lengah diterkam, habis. Simpson dicari-cari kesempatan sampai dia lengah, habis kekuatan. Roboh segala apa yang dipeliharanya dari kecil, hancur karena dia tidak berjaga-jaga. Lemah, tidak ada waktu, tertipu
ditipu oleh kejahatan, tipu daya sesat. Mungkin banyak hal yang mungkin menipu kita. Hati-hati, kadang-kadang orang terdekat kita dari tindakan-tindakan bisa menipu. Artinya bukan menipu hurufiah, ya. Bukan suami menipu istri dalam hal keuangan dan lain-lain. Tetapi tindakan-tindakan yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah, itu tipuan. Kadang-kadang anak kita dipakai untuk menipu. Tindakan mereka yang melawan orang tua, membuat orang tua marah, itu tipuan setan. Bukan anak kita yang setan, bukan istri kita yang setan, bukan suami kita yang setan, tapi tipuan itu diambil alih supaya mata kita tidak memandang lurus kepada tujuan kita, sehingga kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, kecewa kepada apa kehidupan kita. Itu tipuan setan. Berjaga-jaga, waspada kata Tuhan. Jangan beri celah bagi iblis. Siapkan diri kita untuk tetap ada dalam posisi kehendak Tuhan, mempersiapkan hidup masuk dalam persekutuan perkawinan anak domba. Pintu adalah anugerah. Pintu adalah anugerah yang dibuka kepada jemaatnya. Dan pintu anugerah itu juga berbicara anugerah kepada kita, jemaat-jemaat yang hidup di akhir. Memang waktu itu ditulis kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, tetapi firman ini juga diperdengarkan bagi kita. Itu artinya kesempatan itu ada, anugerah itu ada. Jika kita masuk melalui pintu itu, kita juga akan masuk dalam anugerahnya yang besar. Anugerahnya yang besar dalam kesempatan-kesempatan yang diberikannya itu harus kita pergunakan. Jadi apa tadi bicara tentang pintu? Kesempatan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, pintu berbicara kesempatan untuk berbalik kepada Allah, bagaikan masuk melalui pintu yang sesat. Berjuanglah, berjuanglah. Ayat yang ke-8, ya, kita masih di ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya. Kristus mengingatkan mereka akan apa yang telah dilakukannya, yaitu membuka pintu. Yesus ingin mengingatkan kembali kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, dan Yesus juga ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan sudah membuka kesempatan itu bagi kita. Ayat 8. Tuhan sudah membuka kesempatan itu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan yang bagian kedua ayat yang ke-8 berkata, ini ada satu ingatan dan satu pujian, ya. Di sini Yesus memuji dan sekaligus Yesus mengingatkan jemaat Philadelphia dan kembali juga mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ya. Namun engkau menurut firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada satu pujian, ada satu ingatan. Pujian Yesus kepada jemaat di Philadelphia adalah engkau menurut dan tidak menyangkal. Tapi ingatan kepada jemaat Philadelphia, ingat kekuatanmu tidak seberapa. Jangan sombong, itu artinya. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu karena semua penyertaan Tuhan. Jangan apa yang kita capai itu membuat kita melupakan Tuhan. Jangan apa yang Tuhan berkati itu membuat kita menyangkal nama Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Ini pujian sekaligus ingatan bagi jemaat. Teruslah bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Teruslah bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan bukan berarti kita bicara tentang kasih karunia. Serius sekali menyampaikan tentang bagaimana kasih karunia
yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bukan seperti kasih karunia yang salah kaprah yang selama ini mungkin sebagian orang memikirkan. Tapi kasih karunia anugerah yang benar itu meskipun kita lemah. Dengar, anugerah yang benar itu meskipun kita lemah, tapi kita mampu menurut, mampu menjalankan firman Kristus. Itulah kita berada dalam anugerah yang benar. Bukan berarti kita tinggal di dalam kasih karunia bebas. Tuhan kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, ya. Tapi bukan karena Maha Pengampun, Maha Pengasih, bukan karena panjang sabar Tuhan kita mempergunakan waktu yang kita dapatkan ini untuk suka-suka kita, untuk menjalankan keinginan daging kita. Tidak demikian. Tapi anugerah yang benar, walaupun kita lemah, kita dimampukan untuk menjalankan firman Kristus. Apa firman yang kita dengar? Baik dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, mungkin minggu-minggu selanjutnya. Kenapa kita satukan tema di minggu pemberitaannya Selasa bahkan Rabu, supaya lebih nangkap, terarah, supaya ketika kita mengalami satu masalah itu kita gampang ingat nasihat dari pengembala. Ingatlah akan firman. Masuklah dalam anugerah itu, bertumbuhlah dalam kasih karunia yang benar. Kasih karunia yang benar, walaupun kita lemah, tapi kita mampu menjalankan firman Kristus. Sama seperti tujuan Wahyu dituliskan dalam Wahyu sampai yang ketiga. Wahyu sampai yang ketiga. Wahyu sampai yang ketiga. Sama-sama kita baca kan? Sama-sama ya. Wahyu sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagia ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar. Ini sudah sering kita dengarkan. Wahyu dituliskan supaya kita bisa menurut apa yang dituliskan di dalam setiap firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita masuk dalam kasih anugerah Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita terus bertumbuh di dalam karunia yang benar. Kasih karunia yang benar itu ditandai walaupun kita lemah, tapi kita dimampukan untuk melakukan, menjalankan, menuruti setiap firman Kristus yang disampaikan kepada kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita memeteraikan firman Tuhan, walaupun kita masih di ayat yang ke-8. Tetapi saya yakin dan percaya firman ini, Injil ini mampu merema di dalam kehidupan kita, sehingga nyata Injil itu adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu, mari tutup Alkitab kita semua, tutup catatan kita semua. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Betapa Tuhan firman Tuhan. Biarlah lewat firman, lewat pujian ini juga kita bersama-sama diingatkan untuk kembali pada jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ambil kesempatan, jangan lupa kesempatan. Haleluya, haleluya. Berjanji betapa manusia
mohonlah pengampunan daripada Tuhan, mohon penyucian daripada Tuhan, sehingga ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita mendapatkan mengerti sehingga memuliakan nama Tuhan. Perhatikan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus sebagai penebusan dan keampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi satu Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus, dan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapa di sorga, datanglah kerajaan besar dilakukan di bumi seperti di sorga. Berkati apa yang kami akan kerjakan pada malam ini, bukan untuk kebiasaan, tapi biarlah perjamuan kudus yang kami nikmati ini Tuhan dipermuliakan demi keampunan, penyucian, kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdosa
Marilah kita sikapi perjamuan ini dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Sama-sama kita mengangkat roti yang adalah gambar tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Mari kita mengangkat anggur dalam cawan yang adalah gambaran darah Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat ini adalah darah Kristus? Amin. Jika kita percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih.
pakai senjata, melengkapi senjata daripada Allah. Pergunakan itu. Pergunakan itu. Di dalam nama ada bercanda adalah supaya hidupku kuat berdiri. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Allah. Walaupun mungkin bagaikan pintu tertutup yang kami hadapi sekarang, Tuhan berjanji, Tuhan yang membuka pintu. Dan jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Pintu anugerah terbuka bagi kami. Pintu itu terbuka bagi kami. Engkau tahu setiap isi hati kami yang meraung dalam hati kami. Banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bagaikan pintu. Tapi firman-Mu memberikan Tuhan baru bagi kami. Ketika kami masuk di dalam anugerah yang walaupun kami lemah seolah-olah kami ingin putus asa, ingin kecewa, tetapi kami tetap bertahan karena ada harapan. Masih ada harapan, masih ada mujizat yang kami mengharapkan dari Tuhan. Terbuka. Terima kasih. Engkau Maha Tahu. Engkau sanggup meningkatkan. Engkau sanggup menyatakan apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul, apa yang tidak pernah kami. Tuhan sudah sediakan kami imani Tuhan dalam keterbatasan kami. Tuhan yang tidak terbataskan mampu membuka. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu sehingga kami selalu kuat diingatkan firman-Mu. Kita Injil itu adalah kekuatan kami. Injil itu adalah kekuatan kami. Tanpa Injil kami lemah. Sudah seperti itu Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami akan salah dan kebenaran kami. Sehingga kami terus boleh mengalami penyuci. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat firman Tuhan sudah memberkati kami. Dan ketika kami mempersembahkan korban kami, berkat yang sudah kami terima, kami boleh hidup saling memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Diberkati ya Allah, diberkati. Yes.
bersama-sama melaksanakan persekutuan ibadah pendalaman Alkitab yang boleh kami nikmati, baik dari pujian, dari penyembahan kami, baik dari firman Tuhan, dan kemudian perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Biarlah semuanya itu guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sadarkan kami selalu kami boleh menjaga tingkah laku kami, kita boleh sadar hidup di dalam anugerah yang benar. Anugerah yang benar itu adalah bagaimana hidup kami walaupun lemah, tetapi kami belajar untuk menurut kepada firman Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami, sadarkan kami, untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami yang sebentar di Tuhan, bagaikan mempersiapkan masuk dalam pintu yang sesat itu. Tuhan dipermuliakan. Memberkati Bapak Ibu Gembala kami, tetap Tuhan kuatkan kesehatan, Tuhan tetap tambahkan hikmat pengharapan, pengetahuan surga pertama, dan kekuatan kesehatan juga terus dalam pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan percaya seluruh umat Tuhan yang sudah mengambil kesempatan, Tuhan yang membuka segala pergumulan-pergumulan mereka, baik pergumulan soal kepemilikan kendaraan, baik soal kepemilikan rumah, baik soal jodoh, baik soal buah nikah, baik soal nikah rumah tangga. Kami percaya Tuhan membuka. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat membuka. Kami hanya hidup di dalam panutan kami. Ajarkan kami untuk tetap menjadi pribadi yang tetap taat dan setia. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik dari WLC atau pemain musik, pelayan perjamuan kudus, pemegang sound, laptop, asal kolektan semuanya. Tuhan memberkati kami, dan dalam berkat Tuhan terus melimpah di dalam hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Dan menyerahkan pemerintahan kami dari Bapak Presiden Jokowi, demikian wakilnya dan seluruh kabinet para menteri yang tergabung dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan terus memberikan bijaksana dan roh takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah dan RT RW, semuanya Tuhan dipakai Tuhan untuk mensejahterakan yang masyarakat yang ada. Tuhan pakai mereka, dan kami juga percaya Tuhan menggunakan kami untuk menjadi utusan-utusan Allah untuk memberitakan kabar kesukaan dimanapun kami berada. Ada kesukaan, ada damai sejahtera. Tuhan dipermuliakan. Kami bersatu hati Tuhan ingin memerangi segala kuasa-kuasa roh-roh perdukunan, baik itu dalam bentuk sesajen, upacara-upacara yang lain, baik itu lewat terapi-terapi obat-obatan tradisional, baik pekerjaan setan dari roh-roh pemberontakan, roh-roh perjudian, roh percampuran kenajisan. Kami ikat kuasa, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentengi setiap kami dengan kuasa. Kami yang hadir, anak-anak kami yang ada di rumah, semuanya benteng oleh darah Kristus. Nikah rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati. Anak-anak yang bertumbuh dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya kuasa Allah yang tidak terbatas terus menyertai kami di dalam hidup yang terbatas ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sampai akhir menutup mata kami. Kami mau tetap berjuang untuk mempertahankan iman kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati acara pernikahan yang akan berlangsung, Nando dan Rika bahkan Holom dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kedua calon mempelai ini Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya. Adalah hikmat kekuatan Tuhan bertambah, dan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam dana yang dibutuhkan mereka Tuhan mencukupkan. Engkau Allah yang wajib yang memperlengkapi mereka semua. Keluarga besar kedua belah pihak diberkati Tuhan. Ketika acara berlangsung ada damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kiranya kami sebentar lagi akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai sebagaimana Tuhan menyertai kami di rumah, di tempat ini dengan baik dan selamat. Demikian juga ketika kami sampai di rumah kami masing-masing.
dengan selamat daripada Tuhan. Baik kami yang dekat, baik kami yang jauh, sama-sama disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu ucapan syukur kami sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang dikasihi, sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulangan bawalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai, memelihara, melindungi kita sejak malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput sekalian kita masuk ke Yerusalem yang baru. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Amin.